Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita yang insyaallah telah memasuki kepada bab yang kelima. Oleh karenanya marilah bersama-sama meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, belajar, menuntut ilmu, mencari keridhaannya. Baik, untuk itu kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pelajaran kita hari ini judulnya adalah Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Dalam peta konsep yang telah dibuat, kamu bisa perhatikan konsep utamanya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Berarti hari ini kita ingin membahas bagaimana perjuangan Nabi di kota Mekah selama 13 tahun. Nah, turunannya kita lihat apa yang ingin kita lakukan. Yang pertama, ini juga menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Kita ingin mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran beliau sampai dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Lalu yang ketiga, kita ingin mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan Islam di kota Mekah. Dan yang terakhir, kita ingin mengambil suri tauladan, nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sirah atau kisah-kisah yang diceritakan dari para ulama ahli sejarah maupun hadis, bahwa beliau adalah seseorang yang mulia sebelum beliau pun diangkat menjadi seorang rasul. Beliau adalah orang yang memiliki sosok yang sangat mulia, dan beliau adalah penutup para nabi dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya, ketika dikatakan rahmat bagi seluruh alam, beliau bukan hanya diutus untuk bangsa Arab, beliau bukan hanya diutus untuk manusia, beliau bukan hanya diutus untuk tanah Arab, akan tetapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Beliau diutus untuk seluruh makhluk di atas muka bumi ini, dan beliau diutus untuk seluruh tanah di atas muka bumi ini. Nah, risalah yang dibawa Nabi adalah pertama, berita bahagia, yaitu berupa barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya akan ada surga. Dan Nabi juga membawa berita ancaman bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, berupa neraka.
dan beliau adalah uswatun hasanah. Allah berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri seorang rasul itu suri teladan yang baik. Beliau adalah contoh sepanjang masa. Tidak ada contoh yang lebih baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah pemimpin dunia dan beliau juga adalah pemimpin akhirat. Yang nanti di akhirat kita juga memohonkan kepada Allah agar diberikan syafaat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika seluruh penduduk mahsyar telah merasa berat, lalu mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memohon kepada Allah agar mempercepat mahsyar. Tapi Nabi Adam merasa tidak mampu, maka Nabi Adam memerintahkan kepada umat ini untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun merasa tidak mampu, maka Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di hadapan Nabi Musa, mereka meminta agar Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar dipercepat mahsyar ini, karena mahsyar ini sangat berat, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun terjadi. Namun Nabi Musa pun merasa banyak dosa dan tak mampu untuk meminta kepada Allah, maka Nabi Musa mengarahkan umat kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitupun Nabi Isa alaihissalam tidak mampu untuk memohon kepada Allah agar dipercepat, maka Nabi Isa alaihissalam mengarahkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dan pemilik syafaatul uzma, syafaat besar. Apa itu syafaatul uzma? Syafaat untuk mempercepat didatangkannya perhitungan setelah terjadinya mahsyar dan sebelumnya terjadi kiamat huru-hara. Nah, ini syafaat uzma milik Rasulullah. Rasulullah memiliki beberapa syafaat. Ada syafaat uzma, ada syafaat telaga, ada syafaat mengangkat umatnya dari neraka dan seterusnya. Dan Allah hanya memberikan kemampuan syafaat lebih besar dan lebih banyak hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang sempurna dari sisi makhluk melebihi kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran. Dan dia adalah manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Beliau tidak pernah mengkhianati janji dan sayang kepada orang miskin. Beliau menghormati tamu. Beliau selalu memberi orang makan. Beliau selalu mendamaikan perselisihan. Beliau pun sedikit pun tidak pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada masanya. Oleh karenanya, anak-anak kami sekalian, hendaklah menjadikan Rasul sebagai suri teladan utama. Kita boleh mungkin kagum kepada manusia, kita kagum kepada artis, kita kagum kepada olahragawan, kita kagum kepada teknokrat, kita kagum kepada politikus, kita kagum kepada seniman dan seterusnya. Tetapi tidak boleh mengalahkan kekaguman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib meyakini kebenaran apapun yang dibawanya dan menjadikan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan sebagai pegangan dalam kehidupan ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan selamat. Baiklah, anak-anak kami sekalian, kita bahas yang pertama, kronologi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April
571 Masehi. 571 Masehi, artinya Nabi Muhammad dilahirkan di atas muka bumi ini 571 tahun setelah diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika usia kandungan ibunya 6 bulan dan beliau berada dalam kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah, anak dari Abdul Muttalib, meninggal dunia di perjalanan ketika melakukan perdagangan keluar kota. Dan beliau, ayah dari Rasulullah SAW, dimakamkan di luar dari kota Mekah. Nah, usia 6 bulan beliau telah menjadi seorang yatim. Maka ketika beliau lahir ke atas muka bumi ini, beliau sudah tidak memiliki ayah, dan 1 tahun dari pengasuhan ibunya, maka seperti kebiasaan orang-orang Arab Mekah pada masa itu, anak-anak mereka biasanya diberikan kepada wanita-wanita gurun yang juga sedang menyusui anak untuk mereka tinggal beberapa tahun di sana. Gunanya apa? Untuk memberikan kemurnian bahasa, kemurnian akhlak sebagai orang-orang Arab, ya. Jadi fungsinya seperti itu, dan ini menjadi lahan pekerjaan bagi wanita-wanita gurun pada masa itu. Ya, pada masa itu setiap tahunnya wanita-wanita gurun akan turun ke kota untuk menawarkan jasa pengasuhan anak. Nah, Nabi Muhammad SAW pada masa itu ketika mencari ibu asuh di wanita gurun, tidak mendapati lagi wanita gurun yang bersedia untuk menyusui Nabi SAW, kecuali hanya 1 orang. Maka tidak ada pilihan, maka pengasuhan itu pun diberikan kepada seorang wanita gurun dari Bani Hawazin. Dari Bani Hawazin, yaitu bernama Halimah As-Sa'diyah, dari kabilah As-Sa'diyah. Dari kabilah As-Sa'diyah, ya. Jadi beliau hidup di sini ya selama kurang lebih 5 tahun. Dan selama 5 tahun ini beliau banyak belajar dari kehidupan gurun di perkampungan Sa'diyah, di perkampungan Bani Sa'ad, ya, di perkampungan Bani Sa'ad. Ya, jadi kita rujuk kembali, ya. Nabi Muhammad itu dilahirkan dari pasangan Sayyidah Aminah dan Abdullah. Nama Muhammad diberikan sang kakek, ya, Abdul Muttalib, yang merupakan pemegang kunci Ka'bah. Selanjutnya Muhammad kecil pada saat itu dibawa masuk ke dalam Ka'bah dan penyembelihan seekor kambing sebagai bentuk akikah. Dalam sejarah Maulid, Rasulullah dikhitan pada usia beliau menginjak 7 hari, sesuai dari bukti intisari sirah nabawiyah yang merupakan karya Ibnu Hams Al-Andalus. Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai seorang anak yatim. Ayahnya, seperti yang telah jelaskan tadi, meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Ketika Nabi Muhammad lahir, tidak ada yang mau menyusui karena tergolong miskin. Akan tetapi terdapat seorang ibu, ya,
yang bernama Halimah As-Sa'diyah tulus untuk menyusui Muhammad karena tidak ada lagi yang mau, maka satu-satunya orang adalah Halimah As-Sa'diyah. Beliau ini tulus untuk menyusui Nabi Muhammad meskipun asinya sulit keluar. Nah, pada saat Nabi Muhammad berada di tangannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata membawa berkah bagi Halimah As-Sa'diyah, di mana akhirnya susunya menjadi lancar, asinya menjadi lancar untuk keluar. Ya. Baik. Artinya selama Nabi Muhammad SAW berada di perkampungan Sa'diyah, semuanya menjadi lancar bagi keluarga Sa'ad. Ya, di antaranya mereka mendapatkan kucuran rezeki yang sangat banyak. Domba-domba mereka hidup sehat dan beranak pinak. Dan yang perlu diingat, salah satunya peristiwa yang terjadi ketika beliau masih dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah adalah malaikat Jibril yang membelah dada serta mencuci jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tanda-tanda kelahiran atau kemuliaan Nabi Muhammad yang kelak akan menjadi seorang Rasul. Nah, selama masa pengasuhannya Nabi Muhammad banyak belajar tentang kehidupan gurun, tentang bahasa yang murni, ya, dan beliau akhirnya setelah di usia yang ke-5 tahun, Halimah merasa sedikit khawatir dengan kondisi Nabi Muhammad karena banyaknya peristiwa-peristiwa yang di luar nalar terjadi. Beliau khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di usianya yang ke-5 Nabi Muhammad SAW dipulangkan ke ibunya, dan pada masa itu tinggallah Nabi Muhammad bersama ibunya selama 1 tahun sampai usianya memasuki usia 6 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan Nabi Muhammad piatu. Beliau bersama ibunya dan bersama seorang budaknya Ummu Aiman pergi untuk berziarah ke makam ayahnya di kota Madinah. Dan sepulang dari berziarah itulah pada akhirnya ibunya Aminah wafat di sebuah desa di antara kota Mekah dan Madinah, di sebuah desa yang bernama Desa Abwa. Ya, beliau dimakamkan di sana. Nah, dan pulanglah Nabi Muhammad ke Mekah bersama Ummu Aiman, seorang pembantu dari ibunya. Dan Ummu Aiman akhirnya menjadi pengasuh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun hidup di atas pengasuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Di masa pengasuhan inilah Abdul Muthalib begitu menyayangi Nabi Muhammad SAW. Beliau menjaganya dengan sangat baik, memberikan pelayanan dan pengasuhan yang sangat baik. Bahkan beliau diberikan kesempatan untuk duduk di kursinya Abdul Muthalib, sedangkan orang-orang Quraisy pada masa itu menganggap itu adalah kursi yang sakral yang tidak boleh diduduki kecuali oleh sang pemilik, yaitu Abdul Muthalib. Bahkan paman-paman Nabi pada masa itu seperti Abu Talib, Hamzah, ya, dan seterusnya yang lain merasa marah dan menegur Nabi ketika duduk di atas kursi kakeknya Abdul Muthalib. Namun Abdul Muthalib membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Nah, di masa pengasuhan kakeknya inilah beliau merasa kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Namun di usia beliau yang ke-8 tahun, akhirnya Nabi
Muhammad pun kembali ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga beliau harus berpindah asuh dari kakeknya kepada pamannya Abu Talib sampai beliau menginjak masa dewasa. Di masa pamannya inilah Nabi Muhammad berkembang menjadi seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Di situlah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalankan hidup. Ya, Abu Talib adalah seorang yang bukan orang kaya, meskipun dia dianggap pemuka, tapi beliau bukanlah orang yang kaya. Beliau adalah seorang pedagang. Maka Nabi Muhammad diajarkan untuk bekerja, dan mulailah Nabi Muhammad itu mulai mencari pekerjaan sebagai buruh. Di usianya yang baru 10 tahun, beliau sudah menjadi seorang buruh dan menghidupi dirinya sendiri. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa pamannya bukanlah orang yang kaya, sehingga beliau pun tidak ingin memberatkan keluarga pamannya yang hidup dengan pas-pasan. Banyak pekerjaan yang dilakoni oleh Nabi Muhammad di usia remajanya. Di antaranya beliau menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun. Ya, beliau mengembala ternak itu di gurun-gurun di kota Mekah yang sangat panas. Ya, dan beliau pun makan dari makanan tumbuhan liar yang berada di gurun. Ya, beliau bekerja sangat keras di usianya yang masih remaja. Tidak ada kata lain untuk beliau. Beliau harus bekerja dan beliau tidak bermalas-malasan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika beliau di gurun, beliau menjadi orang yang menghayati makna hidup. Beliau mengerti tentang arti kehidupan ini. Beliau tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan, karena beliau meyakini kehidupan ini tidaklah seperti apa yang digaungkan oleh penduduk Mekah pada saat itu, yang berpoya-poya, hidup dengan kemewahan, hidup dengan kekerasan, melakukan kemaksiatan dan seterusnya, menyembah berhala. Karena seringnya beliau berada di gurun pasir, gurun Sahara, tempat beliau mengembala, maka beliau terjauhkan dari perangai-perangai orang-orang di kota Mekah. Bahkan beliau tidak pernah mengikuti tata cara beribadah orang-orang Mekah pada saat itu. Kemudian meranjak lebih dewasa lagi di usia yang ke-12 tahun, Nabi dilihat oleh pamannya adalah seseorang yang memiliki kematangan dan kepandaian dan kecerdasan yang melebihi dari orang lain. Maka mulailah Abu Talib, pamannya, untuk mengajarkan Nabi Muhammad cara berdagang. Nabi Muhammad pun sering dibawa oleh pamannya untuk berdagang. Paman Nabi Muhammad SAW pada masa itu ikut serta membawa barang dagangan milik dari seorang perempuan yang kaya namun mulia, saudagar yang kaya namun mulia, memiliki akhlak yang bagus, bernama Khadijah, yang kemudian nanti akan menjadi istri Nabi SAW. Dan hampir 3 tahun Nabi SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Sehingga perjalanan beliau inilah mengantarkan beliau berjumpa dengan seorang pendeta bernama Buhairah di daerah Syria, ya, Basrah. Beliau adalah seorang pendeta yang terkenal. Buhairah melihat gelagat
keistimewaan di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengingatkan kepada pamannya ya tentang sosok Nabi Muhammad ini yang beliau mengatakan bahwa keponakannya adalah seseorang yang akan menjadi seorang nabi. Maka Bukhairah berpesan kepada Abu Talib untuk senantiasa menjaga keponakan ini dari tangan-tangan orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani dan orang-orang kafir Quraisy. Dan mendengar itu, maka Abu Talib segera membawa kembali anaknya ini, ponakannya ini, karena takut akan terjadi sesuatu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri. Ya, tanpa bantuan pamannya lagi, ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang itulah Nabi Muhammad SAW menunjukkan perilaku yang sangat mulia. Beliau berdagang dengan jujur, tidak berbohong, tidak mengambil keuntungan terlalu besar, dan dalam menawarkan dagangannya, Nabi senantiasa sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Kalau kita urutkan, maka keberhasilan dagang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat di sini. 1, beliau berpendirian teguh. Yang kedua, semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, amanah. Yang kelima, sabar dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan di dalam perjalanan. Yang keenam, menyamakan pelayanan dan tidak membeda-bedakan pembeli. Yang ketujuh, beliau percaya diri. Dan yang kedelapan, beliau menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja, sehingga menarik pembeli untuk membeli dagangannya. Beliau menyampaikan apa adanya, kemudian ketika menyambut pada pembeli, beliau sangat sopan ramah, beliau sambut dengan hangat tanpa ada marah-marah ya. Beliau menyambutnya dengan ikhlas, beliau memberikan pelayanan prima sehingga orang-orang yang ingin membeli dagangannya menjadi senang ya. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan, ya, berbicara, kesopanan dalam berbicara, kerja keras, memiliki kecerdasan dalam merebut hati setiap orang, termasuk pada akhirnya salah seorang wanita yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah serta dimuliakan oleh kaumnya, juga pun merasa simpati dan tertarik dengan perangai dari sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu masih berusia 25 tahun. Dengan kecerdasannya inilah pada akhirnya Khadijah mempercayakan Nabi Muhammad untuk membawa semua dagangannya, untuk menjalankan bisnisnya. Ya, beliau diperintahkan oleh Khadijah untuk membawa dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Hal ini juga yang membuat Khadijah tertarik dan akhirnya ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya mereka menikah dengan proses yang diridai oleh Allah, dan mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Namun ketiga anaknya meninggal, ketiga anak laki-lakinya semuanya meninggal dunia. Baik anak-anak kami sekalian, ini masa kelahiran dan sampai Nabi SAW dewasa dan menikah. Pertanyaannya, ya, ini untuk evaluasi. Pertanyaannya,
Baik, pertanyaannya pertama, ini kamu jawab. Kamu tulis soalnya dulu di buku, tulis kamu, baru kamu nanti jawab. Ya, ini evaluasi materi. Pertanyaan pertama, hari, tuliskan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta tanggal Masehi. Ingat ya. 1. Tuliskan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama tanggal Masehi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan tokoh yang dijumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya di Basrah atau Syria. Sebutkan atau tuliskan nama seorang tokoh yang menjumpai Nabi dan pamannya di kota Basrah, Syria, yang menganjurkan mereka untuk segera pulang ke kota Mekah. Yang ketiga, yang terakhir ya, 3 saja. Sebutkan nama pengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusia 5 tahun sampai 6 tahun. Tuliskan siapa pengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusia 5 sampai 6 tahun. Baik ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, sebutkan atau tuliskan hari kelahiran Nabi beserta tanggal Masehi. Ya, beserta tanggal Masehinya. Jadi yang Masehi ya. Yang kedua, sebutkan nama tokoh yang dijumpai Abu Thalib dan Nabi di kota Basrah, Syria. Yang ketiga, sebutkan pengasuh Nabi di saat usia 5 sampai 6 tahun. Baik ya. 3 soal itu nanti kamu tulis, kamu foto, kamu kirimkan di Classroom. Nanti di Classroom juga akan saya berikan tugas ini. Ya, silakan kamu jawab di Classroom dan ingat kirimkan di Classroom, tidak lagi di WA. Saya sudah kasih kesempatan untuk belajar. Saya tidak mau lagi ada yang mengatakan saya tidak bisa Classroom. Jadi harus di Classroom. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi pelajaran. Maka minggu depan akan kita lanjutkan, yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan juga bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah selama 13 tahun. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.
Astaghfirullah, astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.